Kali ini di kuliah online kita akan membahas mengenai hukum adat. Sebuah materi yang menarik bagi saya secara pribadi karena saya jarang sekali mengajar atau menginformasikan mengenai hukum adat. Baik, kita mulai ya. Pembahasannya mengenai hukum adat akan diawali dari definisi. Hukum adat kita bagi per kata. Akan dipahami dulu mengenai adat itu sendiri apa. Jadi kalau kita mencari sebuah persepsi, adat dapat didefinisikan sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa. Poinnya sampai sana. Ada tanda koma di sini dalam presentasi saya ingin menegaskan bahwa saat itu merupakan pencerminan suatu bangsa, maka setiap bangsa jelas adanya di negara-negara bisa memiliki banyak kepribadian. Makanya dikatakan setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Lantas apa yang dinamakan hukum adat kalau demikian? Setelah adat itu dapat kita definisikan sebagai cerminan dari kepribadian. Lalu hukum adat kita pahami bahwa asalnya dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Mirip toh, ada kebiasaan, ada kepribadian, lalu ada reh. Jadi dalam sebuah persepsi ada disebut adat reh atau dapat diartikan sebagai hukum adat. Reh itu hukum, bukan bahasa Arab ya. Kalau reh bahasanya bahasa dari Belanda. Nah, lalu diartikan ini di adat reh ini menjadi hukum adat seperti saya bilang tadi, maka dapat diartikan bahwa hukum adat itu secara prinsip atau secara sederhana adanya kepribadian atau kebiasaan yang menjadi hukum, yang artinya pembeda antara adat dan hukum adat. Kalau ataupun adat dilanggar tidak ada sanksinya secara tegas, tapi saat sudah melibatkan substansi hukum maka jelas akan ada sanksinya. Kita lihat banyak definisi dari para tokoh yang bisa jadi dikatakan sebagai doktrin di sini. Kita baca satu saja misalnya. Nih, yang paling atas dari Cornelis van Vollenhoven. Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi. Nah, tadi ada kata kunci ya, namanya hukum akan menjadi sanksi. Tentang orang pribumi dan timur asing itu ada di bahasan lain yang memang dalam sistem hukum Indonesia tidak saya bahas secara spesifik. Secara sederhana, pada zaman Indonesia dijajah oleh Belanda, nanti di orang-orang di Indonesia digolongkan timur asing, gitu. Ada bumi putra dan seterusnya. Kembali ke hukum adat. Itu ya, kurang lebih definisinya. Silakan baca slide ini untuk mendapatkan persepsi dari tokoh-tokoh lainnya. Kemudian ingin saya kemukakan dalam materi hukum adat ini, hukum adat persepsi ataupun istilah saat ini. Sebenarnya sebelum ada istilah adat reh ataupun hukum adat, sudah ada istilahnya, banyak istilahnya. Saya sebut 3 saja di sini ya. Ada, misalnya ada order herkomsten. Oke, ini bahasa-bahasa yang dibawa dari bahasa Belanda. Istilah ini ada di mana? Maksudnya yang istilah sebelum adat reh atau hukum adat ini ada di RR, Reguling Reglement. Reguling Reglement itu kalau sekarang sejajar atau setara Undang-Undang Dasar. Jadi di atas gitu ya. Ada sumber hukum utama lah, ada di sana. Reguling Reglement. Apa dasarnya hukum adat bisa berlaku? Pada saat masa kolonialisme dari Belanda, ada dasarnya selain yang RR tadi, ada juga pasal 11. Nah, ada istilah lagi, tadi RR, sekarang apa? Ini AB. AB itu nih, ada singkatan, Algemeen Bepalingen van Wetgeving for Indonesia. Jadi maksudnya itu tentang ketentuan umum mengenai perundang-undangan di Indonesia. Oke, ini di bawah yang RR tadi ya. Kalau misalnya kita melihat hierarki perundang-undangan. Dikatakan pada pasal 11 AB ini, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah undang-undang agama mereka. Jadi pada pasal 11 AB ini mengatakan bahwa yang namanya hukum adat pada masa kolonial Belanda adalah undang-undang agama ataupun aturan-aturan agama, lembaga-lembaga kebudayaan dan kebiasaan. Ada pasal apa lagi yang menjadi dasar dari berlakunya hukum adat? Ada pasal 75. RR udah tahu tadi ya. Oke.
Geo itu jungto ataupun dasar dari ada aturan selainnya. Geo. Jadi kalau Anda menemukan dalam literatur hukum ada tulisan geo ada titiknya, itu jungto itu. Akronim dari jungto. Oke. Nah, ini dasarnya pada masa penjajahan dari Belanda. Lalu bagaimana setelah masa kemerdekaan? Dasar dari hukum adat ada misalnya 3. Nih ya, karena kan setelah kemerdekaan itu panjang ya. Undang-Undang Dasar 45, ada Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara. Ini merupakan perubahan ataupun perjalanan dari Indonesia yang sekarang jelas hanya berlaku Undang-Undang Dasar 45, yang berlaku menjadi pokok utamanya. Perlu kita bahas terusnya adalah mengenai karakter dari hukum adat. Bagaimana sih karakter dari hukum adat itu sendiri? Ingat, yang saya kemukakan di awal tadi bahwa adat dan hukum adat itu berbeda. Makanya dikatakan tidak semua adat merupakan hukum. Pembedanya apa? Adanya sanksi itu merupakan pembeda dari hukum adat dengan adat. Lantas apa lagi yang menjadi karakter di hukum adat? Yang kedua adalah karakternya adalah hukum non statutoir. Maksudnya statutoir itu satu tair atau satu toir biasanya pembacaannya. Maksudnya adalah tak tertulis hukum adat itu. Hukum adat adanya kecenderungan untuk tidak dibukukan. Lantas apalagi karakternya tidak statis, jelas karena ini berdasarkan dari kondisi masyarakat, ini akan terus berubah dan berubah. Menjadi penting pemahamannya adanya saling komunikasi dan koordinasi di internal masyarakat itu sendiri. Poin berikutnya yang dikatakan dibahas pada kuliah online hukum adat ini adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa aja dari hukum adat? Ada unsur psikologis. Unsur psikologis dari keberlakuan hukum adat maksudnya adalah kesadaran dari masyarakat bahwa oh iya ini perlu untuk berlaku, maka saya harus mematuhi. Dan ini dibuktikan, makanya menjadi unsur kenyataan. Setelah 2 unsur yang dipatuhi, ini yang memunculkan dari kewajiban hukum. Itu dia yang menjadi unsur-unsur adat. Kemudian ada unsur dari hukum adat ini, ada sebuah teori, receptio in complesu, yang maksudnya adalah hukum adat itu ada sebuah teori yang mengatakan ini adalah selaras dengan hukum agama, seperti yang telah saya sebut di slide tadi. Namun demikian, teori ini mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Jadi saat Anda memperoleh unsur-unsur hukum adat, yang utama ada 2 tadi ya, keberlangsungannya psikologis dan kenyataan. Apabila saya minta untuk menjelaskan receptio in complesu, maka bisa katakan bahwa dalam teori ini, bahwa hukum adat berasal dari hukum dari agama, namun dapat pertentangan karena tidak selalu. Nah, ini dia mengenai sifat-sifat hukum adat. Saya buka slide secara keseluruhan karena biasanya ini hanyalah teks yang sudah Anda pahami. Asas gotong royong, sosial, hal-hal sosial itu sudah menjadi jelas ya. Hal yang begitu adanya sebuah unsur untuk melibatkan manusia yang lain. Oke, unsur sosial, gotong royong bareng-bareng kan gitu ya. Persetujuan dasar kekuasaan umum, adanya persetujuan ya kan. Itu teks makanya saya bilang. Nah, yang perlu saya informasikan mungkin di sini adanya corak religio magis. Corak religio magis itu hal-hal yang berkaitan dengan magis ataupun kepercayaan terhadap sebuah kekuatan luar manusia. Misalnya mengenai kekuatan nenek moyang, misalnya ya demikian. Bagi saya pribadi bahwa yang namanya religi magis dikatakan juga dalam sebuah persepsi lain adalah mistis. Mistis sendiri sebenarnya bagi saya sebuah persepsi. Mistis apabila orang tersebut atau masyarakat tersebut belum dapat menerjemahkan mengapa ini bisa terjadi. Contoh, apabila saya sekarang berada di kampus STIA Bagasasi, mungkinkah saya dapat berbicara dengan keluarga saya yang ada di Bekasi? Sementara STIA Bagasasi di Bandung, keluarga saya di Bekasi. Pada zaman dahulu kala, orang menganggap bahwa itu mistis. Saya mendapat bantuan dari dimensi lain sehingga dapat berkomunikasi. Tapi pada zaman era digital, setelah ditemukannya telepon, setelah ditemukannya alat telekomunikasi, jelas itu bisa diterjemahkan, bisa dijelaskan. Nah, kemudian apa yang dikatakan sebagai hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret. Konkret adanya pengulangan yang jelas tampak. Maka pengulangan-pengulangan konkret ini jelas berkaitan dengan yang selanjutnya, yaitu mempunyai sifat yang visual. Pengulangan-pengulangan. Jadi ada kan ya, konkret itu nyata. Pengulangan-pengulangan. Visual bisa tampak oleh mata.
Apalagi yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, magic tadi udah, ada animisme, ada dinamisme. Animisme itu hal yang berkaitan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kalau dinamisme, okay, ada nenek moyang. Kalau dinamisme kepada hewan misalnya. Nah, ini mempengaruhi perkembangannya. Lalu agama, pada dasarnya orang-orang Indonesia sepaham, sepengetahuan saya sudah memiliki sebuah kepercayaan kepada Sang Maha, satu Tuhan. Demikian. Belum ada istilahnya secara spesifik berbedaan nama Tuhan. Masuklah agama-agama di sana. Ya, ada agama-agama mungkin yang pada zaman dulu sudah ada paham ada sang pencipta, namun namanya saya nggak hafal apa saja di setiap daerah di Indonesia ya secara spesifiknya. Namun yang saya katakan di sini, agama yang datang ataupun masuk ke Indonesia memiliki pengaruh dalam perkembangan hukum adatnya. Lantas apa maksud dari kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum? Maksudnya apa? Maksudnya bisa ada kerajaan-kerajaan. Dalam sekarang bisa terjemahkan dari daerah istimewa misalnya di Indonesia. Nah, ini jelas memiliki Yogyakarta misalnya, ada sebuah perkembangan lagi. Hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing. Siapa kekuasaan asing yang menjajah misalnya. Itu jelas sangat mempengaruhi hukum adatnya. Saya buka dulu yang ini. Nah, tata susunan masyarakat. Ini ada persekutuan hukum. Persekutuan hukum, kaidah-kaidah yang tumbuh dalam dinamika pergaulan hidup hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Teori yang Anda bisa baca. Yang selanjutnya, ingin saya ingatkan, bisa jadi Anda pernah mempelajari bahwa persekutuan hukum ini, pergaulan hidup antar masyarakat, bisa dibedakan secara genealogis atau pertalian darah. Kan ada patrilineal berdasarkan garis dari bapak, matrilineal dari ibu, dan parental dari keduanya. Ada juga persekutuan hukum berdasarkan tempat tinggal, teritorial, desa misalnya, dan yang lebih luas, dan seterusnya. Lingkaran hukum adat di sini adalah bagaimana Indonesia tercipta dari banyaknya suku yang memiliki hukum adat. Gambaran peta Indonesia yang di kanan atas menjadi gambaran pembagian suku di Indonesia. Orang-orang yang tinggal di negara luar, negara maju, akan menjadi takjub kepada Indonesia yang begitu beragam, namun daya ikatnya relatif kuat. Nggak mudah digoyahkan. Itu yang luar biasa dari Indonesia. Nah, di Indonesia, kalau kita menyimak lagu Kus Plus misalnya, begitu dipuja, kita lempar di tanah kita bijian bisa tumbuh. Bahkan dalam sebuah kitab suci dikatakan di surga dianalogikan sebagai tempat yang adanya sungai, adanya pemandangan indah, dan seterusnya, dan tampaknya Indonesia menjadi surga. Makanya orang-orang luar betah. Orang-orang luar senang ke Indonesia, dan itu pula alasan yang bisa jadi mengapa Indonesia menjadi seksi untuk dijajah oleh banyak bangsa. Oke, itu dia penjelasan mengenai hukum adat dari saya, Romi Muhammad Ramdhani. Terima kasih untuk menyimak materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.